Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama Bunda Syifa. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, hari ini tanggal 4 Mei 2020 adalah hari pertama kalian belajar di bulan puasa. Yuk kita tetap semangat ya, walaupun kita lagi puasa, kita harus tetap semangat dalam belajar. Nggak ada tuh alasan-alasan, aduh aku lemas, aduh aku. Nggak ada, pokoknya nggak ada alasan ya. Jadi harus tetap semangat. Semangat belajar supaya menjadi anak pintar. Jadi anak yang pintar, cerdas, berakhlak mulia pastinya, soleh dan soleha. Amin. Oke. Hari ini kita akan membahas tema 8 subtema 3. Tapi sebelumnya Bunda mau nanya nih. Yang kemarin-kemarin ada yang masih ingat nggak? Tingkatan pramuka itu apa aja sih? Dari yang rendah sampai yang tinggi. Terus kegiatan pramuka itu yang pernah kalian lakukan apa aja sih? Masih ingat nggak ya? Coba yang masih ingat tulis di kolom komentar. Oke? Ya, jadi pada dasarnya kegiatan pramuka itu adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Benar nggak? Benar dong. Dari mulai yang rendah sampai yang tinggi. Karena di kegiatan pramuka ini banyak sekali mengajarkan hal-hal kebaikan. Dan pastinya ada game-game seru, ada permainan-permainan, ada hadiah pastinya. Siapa yang gak suka hadiah coba? Ya kan? Nih, contohnya dalam kegiatan berpetualang. Di pramuka juga ada berpetualang. Sama seperti tema kita yang akan sekarang kita pelajari, yaitu tentang aku suka bertualang. Oke. Jadi berpetualang itu enggak cuma di dalam kegiatan pramuka ya, di luar kegiatan juga ada gitu kan, maksudnya jalan-jalan. Terus berpetualang itu atau yang disebut dengan jalan-jalan itu enggak cuma ke hutan kemana-mana, tapi juga bisa ke jalan raya, ke perumahan-perumahan, komplek-komplek ya kan. Oke. Langsung aja ya, kita bahas tema kita hari ini, yaitu tentang aku suka bertualang. Disimak ya penjelasan Ibu, karena di akhir video nanti akan ada latihan soal yang berkaitan dengan materi yang sudah Bunda jelaskan. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Jadi pada suatu hari, Ratna dan teman-teman akan melakukan penjelajahan di lingkungan sekitar sekolah. Mereka menyiapkan semua keperluan untuk bertualang. Di antaranya bekal. Bekal ini bisa berupa air minum, cemilan, atau makanan berat kayak nasi, sayur, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu peralatan yang diperlukan. Sebelum mereka menyetujui kode yang berisi petunjuk selama penjelajahan, petunjuk itu berupa sebuah kertas yang berisi gambar lingkaran.
Nah, lingkaran merah itu artinya belok kanan. Lingkaran biru itu artinya belok kiri. Dan lingkaran berwarna hijau artinya lurus. Jadi, mereka harus menyetujui simbol-simbol yang telah dibuat dan akan ditempel di sisi-sisi jalan. Oke. Jadi selama di perjalanan mereka juga harus mematuhi aturan lalu lintas. Mereka menyeberang di tempat yang telah ditentukan atau yang disebut dengan zebra cross. Mereka juga mengamati kendaraan saat akan menyeberang. Jadi jangan asal nyebrang aja ya. Itu dari kiri mobil kenceng, si Ani tiba-tiba nyebrang. Apa yang terjadi? Nauzubillah min zalik ya. Jangan sampai lah. Pokoknya kita harus lihat kendaraan. Kalau sekiranya banyak kendaraan lewat, jangan nyebrang dulu, oke? Kita tunggu sampai kendaraan sepi baru nyebrang. Nyebrangnya di mana? Di zebra cross. Nanti Bunda kasih lihat fotonya. Oke? Lanjut. Di sini Bunda juga akan mengenalkan dulu nih apa itu rambu-rambu lalu lintas. Jadi rambu-rambu lalu lintas adalah suatu perlengkapan jalan yang terdiri dari lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Jadi semua pejalan-pejalan yang ada di jalan raya, baik yang lagi jalan kaki, yang bawa kendaraan, itu harus mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas. Supaya apa? Supaya kita dapat selamat sampai tujuan, ya. Tidak terjadi apa-apa di jalan. Kalau kita menuruti aturan, pasti kita akan selamat kok. Bener deh, yakin. Jangan selebor-selebor ya. Kayak misalkan contohnya, kayak Ani nih. Kayak tadi kan Ani harusnya nyebrangnya itu kan pas kendaraan sepi. Si Ani malah nyebrangnya pas kendaraan lagi rame. Terus Ani lagi pokoknya nggak nurut deh sama rambu-rambu lalu lintas. Akhirnya Ani nyampe ke tempat tujuannya lama, ya kan? Itu diakibatkan karena tidak patuh terhadap aturan rambu-rambu lalu lintas. Oke. Selanjutnya kita akan bahas simbol-simbol rambu lalu lintas. Oke. Oke, kita lanjut ke simbol-simbol rambu lalu lintas. Oke, yang pertama ada gambar ini nih, lampu lalu lintas. Kalian pernah lihat kan? Sering bukan? Di jalan-jalan raya suka ada ginian ya. Jadi untuk yang warna merah ini artinya semua kendaraan harus berhenti tepat di belakang garis pejalan kaki. Kemudian yang warna kuning artinya kendaraan boleh melaju, namun kecepatannya diperlambat. Dan untuk warna hijau, semua kendaraan boleh melaju dengan kecepatan normal. Oke, baik. Kita lanjut ke simbol yang selanjutnya. Di bawahnya itu ada simbol stop. Ya, jadi baik pengguna jalan yang berjalan kaki maupun yang menaik kendaraan itu boleh berhenti terlebih dahulu. Ya. Lanjut, di sini ada gambar orang lagi jalan nih di segitiga. Ini artinya simbol zebra cross yang tadi Bunda jelasin ya, yang di pertama itu. Jadi zebra cross ini adalah tempat untuk menyeberang pejalan kaki. Ya, sebaiknya kita itu nyebrangnya itu harus di zebra cross. Kalau misalkan di
di bukan zebra cross itu biasanya bahaya gitu kan. Tapi kita juga jangan asal langsung nyebrang gitu aja. Ingat, kita harus juga melihat kendaraan yang di samping kanan kiri nih. Masih banyak apa enggak? Kalau sekiranya masih banyak, kita nggak usah nyebrang duluan. Gitu. Jadi ini gunanya zebra cross supaya memudahkan dan kita sebagai pejalan kaki aman ya. Kemudian di sini ada simbol tanda seru di dalam segitiga. Itu ada artinya yaitu hati-hati. Jadi baik pengguna jalan yang berjalan maupun yang naik kendaraan itu harus berhati-hati ya. Nggak boleh langsung set, nggak boleh. Nanti berbahaya di jalan. Membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Kemudian di sini ada simbol huruf S di garis. Ini artinya tidak boleh stop. Biasanya kalau ada kendaraan itu yang stop, itu akan ditegur langsung oleh petugas lalu lintas ya. Terus yang di bawahnya nih ada tanda merah strip. Itu artinya dilarang masuk. Misalkan ada di jalan itu ada penutupan sementara. Nah, biasanya ada simbol seperti ini nih. Ini namanya dilarang masuk. Kemudian yang di bawah ini ada P di garis. Ini artinya dilarang parkir. Pinter. Mau yang bawa motor, sepeda, mobil, delman, atau mungkin beca, itu nggak boleh parkir sembarangan, apalagi deket simbol ini nih, diomelin nanti pasti. Jadi Ratna dan teman-teman ini sangat mematuhi simbol-simbol rambu lalu lintas ya. Jangan cuma ngeratna ya, kalian juga harus mematuhi supaya apa? Tadi supaya selamat. Oke, lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis rambu lalu lintas. Yang pertama ada rambu peringatan, rambu perintah, rambu larangan, dan rambu petunjuk. Oke baik, Bunda akan menjelaskan satu persatu. Disimak ya. Oke, yang pertama ada rambu peringatan. Rambu peringatan adalah rambu yang berisi peringatan bagi para pengguna jalan bahwa di depannya ada sesuatu yang berbahaya. Biasanya ditandai dengan warna dasar rambu peringatan itu warna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam. Jadi kalau kalian di dalam perjalanan bertemu dengan salah satu contoh rambu peringatan ini, maka kamu harus siaga atau berhati-hati. Misalkan kayak ketemu simbol ini nih, jalan miring, ada mobil. Nah, itu berarti jalanannya nanti akan menanjak. Terus ada ini tanda panah yang berkelok-kelok nih, artinya jalan yang nanti akan kalian lalui itu jalan berkelok-kelok. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus siaga dan berhati-hati untuk keselamatan kita sendiri. Oke, baik. Lanjut. Oke, selanjutnya ada rambu perintah. Rambu perintah yaitu rambu perintah yang harus dilakukan oleh pengguna jalan. Biasanya rambu perintah ini didesain dengan bentuk bundar berwarna biru dengan gambar putih dan merah ya. Bisa dilihat ini salah satu contohnya. Ada tanda panah ke arah kanan ya. Misalkan ini arah kanan berarti kalian harus belok ke arah kanan.
Kemudian ada tanda panah kayak huruf N nih. Berarti kalian disuruh putar balik ya. Kemudian ada tanda 80 km dan 60 km. Nah, biasanya ini untuk kecepatan kendaraan. Jadi kalau misalkan di jalan ketemu simbol ini, kita diharuskan untuk memaksimalkan kecepatan antara 80 km sampai dengan 60 km ya. Minimal 60 dan maksimal 80 km. Nggak boleh cepet-cepet. Kenapa? Untuk keselamatan diri kita dan orang lain. Oke, baik, kita lanjut. Oke, selanjutnya ada rambu larangan. Rambu larangan yaitu berisi larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan. Biasanya rambu ini didesain dengan latar putih dan warna gambar atau tulisan merah dan hitam ya. Sebagai contoh nih. Nih, ada tanda panah kayak huruf N. Artinya dilarang putar balik. Terus ada tanda huruf P nih yang tadi kita udah jelaskan, yang tadi kita udah bahas ya. Kalau P di garis artinya dilarang parkir. Kemudian ada tanda belok. Ini kalau tanda panahnya ke arah kanan misalkan, terus di garis artinya nggak boleh belok situ, oke? Jadi kita harus mematuhi rambu larangan ini. Baik, selanjutnya. Nah, yang terakhir ada rambu petunjuk. Rambu petunjuk ini yaitu rambu yang menunjukkan suatu tempat. Nah, biasanya kita kalau mudik kan, mudik. Jadi pengen mudik. Biasanya kita kalau mudik itu kan di jalan tol di mana gitu kan pasti ada nih petunjuk, rambu-rambu petunjuk ya kan. Misalkan mau ke Bandung belok kanan, misalkan dari daerah Jakarta terus mau ke Semarang lurus misalkan. Nah, itu juga ada, nggak cuma di tol doang, di jalan-jalan besar biasa juga ada. Kayak contohnya di Setu tuh kan ada. Jadi kalau misalkan mau ke Mutiara Gading Timur, belok kanan, lihat ada tanda panahnya ke arah kanan, berarti ke sana belok kanan. Nah gitu, seperti itu. Jadi untuk memudahkan kita mengetahui jalan, jangan kayak gini, misalkan aduh aku mau ke Jogja, kata si Ani gini, aku mau ke Jogja, tapi karena Ani nggak mau ngelihat ada rambu petunjuk, sok tahu gitu ya, aku tahu kok, gak usah lah ngeliat petunjuk. Akhirnya Ani terus jalan tanpa ngeliat petunjuk, padahal di rambu petunjuknya ke Jogja itu belok kanan. Ani malah lurus. Akhirnya apa? Si Ani malah nyasar. Jadi kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Sekali lagi, untuk apa? Untuk keselamatan kita dan pengguna jalan yang lain. Oke, sampai sini dulu penjelasan dari Bunda. Semoga kalian paham dengan penjelasan Bunda. Dipahami ya, nanti setelah ini akan ada pertanyaan. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.